Kami berenam, kelompok sejarah, sudah sampai di Monumen Pancasila. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bagus Rosadi. Perkenalkan, nama saya Ryan Sasalah Farizi. Saya Zaskia Kamila. Saya Anissa Wahyu Septiani. Saya Rohmawati. Saya Fitri Nurhandayani. Dan kita berenam akan menjelajahi Monumen Pancasila Sakti. Jadi pertama kali kita menuju rumah penyiksaan Maijen S. Parman oleh tentara PKI. Selanjutnya, kita berada di Lubang Buaya yang terdapat 7 pahlawan yang gugur. Di depan lubang buaya terdapat 7 patung pahlawan yang gunanya agar masyarakat mengetahui tokoh-tokoh G30 SPKI. Ini adalah rumah pos komando. Rumah ini digunakan dalam menyusun rencana penculikan 7 jenderal yang dianggap vokal pada 1 Oktober 1965. Pos komandan merupakan rumah seorang warga yang bernama Bambang Harono. Ia minta meninggalkan rumahnya dengan jaminan barang berharga tidak hilang. Namun kenyataannya tidak. Nah, selanjutnya ada dapur umum. Dapur ini merupakan rumah milik Ibu Amroh yang digunakan sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi pasukan G30 SPKI. Ketika memasuki dapur umum, kita akan dihadapkan dengan lorong yang mengarah langsung ke pintu belakang. Nah, di dalam dapur umum, tengahnya hanya dilapisi dengan ubin dan kedua sisinya masih berupa tanah. Dokji 500. Truk ini berwarna biru muda dengan tulisan PN Artayasa dikendarai sejumlah anggota PKI yang kemudian menculik Brigjen TNI DI Panjaitan dan polisi Sukman. Truk ini berplat B2982L. Oldsmobile 98. Mobil itu diperkirakan diproduksi pada kurun 1963. Setelah berkeliling di luar, kita memasuki Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Satu, peristiwa 3 daerah 4 November 1945. 2. Aksi teror gerombolan Cemamat 9 Desember 1945. 3. Aksi kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan 12 Desember 1945. 4. Pemberontakan PKI di Cirebon 14 Februari 1946. 5. Peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. 6. Pemogokan buruh Sarbupi di Delanggu 23 Juni 1948. 7. Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948. 8. Pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. 9. Pembunuhan di Kawedanan Ngawen Blora 20 September 1948. 10. Pembebasan Gorang-Gareng 28 September 1948. 11. Penghancuran PKI di Sooko 28 September 1948. 12. Pembantaian di Dungus 1 Oktober 1948. 13. Musuh tertembak mati 31 Oktober 1948. 14. Pembunuhan massal di Tirtomoyo 4 Oktober 1948. 15. Penangkapan Amir Syarifuddin 29 November 1948. 16. Serangan gerombolan PKI di markas polisi di Tanjung Priuk 6 Agustus 1951. 17. Peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953.
18. Lahirnya MKTBP 14 Maret 1954. 19. DNIDIT 25 Februari 1995. 20. Kampanye Budaya PKI 25 Maret 1963. 21. Rongrongan PKI terhadap ABRI 1964 sampai 1965. 22. Peristiwa Kanigoro 13 Januari 1965. 23. Peristiwa Bandar Betsi 14 Mei 1965. 24. Pawai Ofensif Revolusioner PKI di Jakarta 23 Mei 1965. 25. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur 27 September 1965. 26. Penguasaan kembali Gedung PRI Pusat 1 Oktober 1965. 27. Peristiwa Keuntungan Yogyakarta 21 Oktober 1965. 28. Rapat Umum Front Pancasila 9 November 1965. 29. Penangkapan DNIDIT 22 November 1965. 30. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa 14 Februari 1966. 31. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI 12 Maret 1966. 32. Operasi Trisula di Blitar Selatan 20 Juli 1968. 33. Penumpasan gerakan PKI legal Iramani di Purwodadi 27 Januari 1973. 34. Tertembak matinya SA Sofyan 12 Januari 1974. Nah, setelah kita berkeliling Museum Pengkhianatan PKI, selanjutnya kita menuju Museum Paseban. Ini replika penculikan Jenderal A.H. Nasution. Yang ini penculikan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani 1 Oktober 1965. Ade Irma tertembak saat digendong bibinya Mardia yang berusaha menyelamatkan Ade Irma. Ade Irma tertembak 3 peluru di punggungnya. Selanjutnya kita akan menuju ruang benda bersejarah atau relik. Radio tipe GRC-9 merupakan sarana Maijen Soeharto dalam memimpin penumpasan G30 SPKI. Ini merupakan barang-barang milik Letu PA Tendean. Ini adalah barang-barang Ade Irma Suryani. Di dalamnya terdapat foto ayahnya A.H. Nasution, baju tidur, buku tulis, dan buku gambar Ade Irma. Ini adalah koleksi pribadi dari tokoh Letu Pierre Andreas Tendean. Aqualung tipe ABM digunakan untuk mengangkat jenazah dari sumur tua. Ini pakaian Brigadir Tubun. Dan ini pakaian Letkol Sugiono. Selanjutnya ada sepeda patroli dan senjata milik agen polisi 2 Sukitman. Ini adalah benda relik milik Maijen R. Suprapto. Peninggalan benda relik milik Letjen Ahmad Yani. Yang ini benda relik Maijen S. Parman. Selanjutnya, benda relik milik Brigjen DI Panjaitan. Terakhir ada benda relik milik Brigjen Swetojo S. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.